Oh, boleh diulang ya. Far'aun qala syekhuna yajuzu limaridin. Bermula ini itu satu furu', satu cabang. Berkatalah syekhuna, guru kami, yajuzu limaridin, boleh bagi orang yang sakit. Amkanahu, yang mungkin akannya orang sakit. Oleh apa mungkin? Oleh berdiri. Bila masyakkatin, dengan tanpa kesulitan. Lawing farada, jika salat sendiri ianya orang yang sakit. La, tidak. Inshalla, jika salat ianya orang yang sakit. Fi jama'atin, pada jamaah. Illa, kecuali. Ma'a julusin, beserta duduk. Fi ba'diha, pada sebagiannya jamaah. Khalas. Oleh apa boleh? Fa'il yajuzu ya. Oleh solat. Ma'ahum, beserta mereka jamaah. Ma'al julusi, beserta duduk. Fi ba'diha, pada sebagian solat. Wa inkanal afdalu, sekalipun adalah yang lebih afdal. Infirada, itu solat sendiri. Jadi kita coba jelaskan sedikit tentang redaksi ini. Berkatalah syekhuna. Siapa syekhuna di sini? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke. Ibnu Hajar ada dua ya. Satu lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pakar hadis. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami yang ada di dalam kitab ini. Murad daripada syekhuna adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Wadah? Selanjutnya di sini disebutkan tentang kalau orang lagi sakit. Jadi Tunku Bahagia mau sholat, tapi sakit. Nah, kalau sholat sendiri, Tunku Bahagia bisa sampai menyelesaikan semua sholatnya dalam keadaan berdiri. Bisa berdiri, baca Fatihahnya berdiri, baca suratnya berdiri, mampu untuk berdiri. Tapi kalau nanti Tunku Bahagia masuk ke musola, ikut jamaah beserta imam, itu nggak mampu berdiri lama. Karena kalau sholat jamaah kan lama kan? Imam baca Al-Fatihahnya, ya kan? Jadi bagi Tunku Bahagia ini gimana ya? Boleh nggak ikut jamaah? Tapi nanti kalau ikut jamaah, Tunku Bahagia sholatnya nggak sampai berdiri semua. Fatihah aja yang mampu berdiri. Nanti pas baca surat udah duduk sholatnya. Tidak berdiri lagi. Sedangkan kalau Tunku Bahagia sholat di bilik sendiri, baca Fatihah sama surat mampu sambil berdiri. Itu gimana? Boleh nggak bagi Tunku Bahagia ini ikut sholat berjamaah? Itu pertanyaannya. Paham dulu? Kalau sholat di bilik, dia mampu berdiri. Membaca Al-Fatihah sambil berdiri, baca surat sambil berdiri. Sampai selesai sholat rakaat pertama, kedua, 3, dan 4 misalnya sholat zuhur. Tapi kalau sholat di musola dalam keadaan berjamaah bersama imam, Tunku Bahagia cuma mampu baca Fatihah sambil berdiri. Nanti pas baca surat harus duduk. Jadi pertanyaannya, bolehkah Tunku Bahagia ini sholat berjamaah? Karena kan berdiri itu rukun ya. Jamaah itu sunat kan? Karena dia mau dapat pahala jamaah, Tunku Bahagia memutuskan pengen ikut jamaah. Bagaimana solusi yang diberikan oleh syara'? Bolehkah Tunku Bahagia ini ikut jamaah atau tidak? Ya juzu limaridin. Boleh bagi orang yang sakit, yang bagi dia mungkin untuk berdiri tanpa ada kesulitan. Untuk di sini kalau dimasukkan dalam matan agak ribet. Ini Tunku sampaikan dulu maksud dan intinya. Nanti kita coba pasang di matan ya. Oke? Jadi begini. Di Tunku Bahagia yang afdalnya yang mana? Apa sholat di bilik aja, sholat sambil berdiri, tapi sendiri, atau jamaah sambil dapat pahala? Yang afdalnya yang mana? Tapi jamaah nanti sebagian berdiri, sebagian enggak. Yang afdalnya yang mana? Yang lebih afdal adalah sholat di bilik.
solat dalam keadaan munfarid. Tapi walaupun yang lebih afdal solat munfarid, syarak tetap membolehkan Tengku Bahagia untuk solat di musala secara berjamaah. Yajuz, boleh. Ketika yajuz, makna boleh ini lawan daripada afdal, iaitu mafdul kan. Yang afdal solat di bilik secara munfarid karena kamu mampu melakukan rukun berdiri sampai habis solat. Tapi kalau solat di musala dalam keadaan berjamaah, sebagian berdiri, sebagian lagi duduk. Tapi boleh, itu yang mafdulnya. Sampai situ paham dulu ya. Yuk kita lihat di redaksinya. Yajuz limarid, orang yang sakit, kita umpamakan Tengku Bahagia tadi sakit, dia mungkin untuk berdiri dengan tanpa masyakah kapan? Dia sakit tapi mungkin berdiri ketika melaksanakan solat tanpa ada kesulitan. Lau infarada, jika Tengku Bahagia solat sendiri, tidak dalam keadaan berjamaah. La ini tidak mungkin berdiri ketika solat jika Tengku Bahagia solat dalam keadaan berjamaah. Kalau solat jamaah, itu nggak mungkin berdiri lagi. Illa, kecuali beserta duduk pada sebagian jamaah. Sebagian solat dalam keadaan berdiri, sebagian solat dalam keadaan duduk. Tidak mungkin berdiri kepada jamaah kecuali mungkin apabila ada sebagian solatnya dalam keadaan duduk, sebagian lagi dalam keadaan berdiri. Wa ingkana, sekalipun yang lebih afdal itu adalah solat secara infirad. Gimana? Tentang solat seseorang yang sakit, dia harus mengutamakan yang mana? Karena dia mau juga dapat pahala jamaah. Tapi kalau jamaah, dia nggak mampu berdiri lama karena lututnya mungkin agak ada penyakit apa gitu kan, yang tidak mampu untuk berdiri lama. Jadi kalau solat sendiri, dia nanti cuma bisa baca rukun wajib aja, Al-Fatihah, dia rukuk terus, ataupun surat pendek, Nun, Allahu Akbar, yang paling pendek misalnya, ataupun 2 ayat saja, Al-Ikhlas misalnya, langsung rukuk. Nah, kalau dia solat sendiri, dia mampu baca Al-Fatihah dan surat pendek dalam keadaan berdiri. Terus rukuk, i'tidal, sujud. Nanti rakaat kedua dia mampu berdiri lagi, dia mampu baca Fatihah lagi, mampu baca surat pendek lagi. Ketiga, keempat misalnya solat zuhur. Juga begitu. Tapi kalau solat nanti di musala, baru rakaat pertama mampu dia menyelesaikan Fatihah sambil berdiri. Ini ceritanya orang yang nggak sanggup berdiri, sakitnya gitu. Udah baca Fatihah? Imam langsung baca surat kan? Baca surat. Dia nggak mampu berdiri lagi. Dia langsung duduk. Itu gimana? Dia mengejar untuk mendapat fadilah jamaah, tapi meninggalkan rukun, yaitu tidak lagi berdiri. Duduk kan? Gara-gara lama sholatnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih afdal mana? Sholat di bilik aja. Sholat sendiri walaupun tidak berjamaah. Karena dia mengerjakan rukun. Berdirinya ada pada semua sholatnya dari rakaat 1 sampai rakaat keempat. Paham? Ya. Kalau sedang berjamaah di rakaat kedua dia tidak mampu berdiri sama sekali. Boleh duduk, boleh. Duduk itu kapan? Ketika memang tidak mampu. Tapi kalau pada sebagian salat mampu, pada sebagian itu mesti dalam keadaan berdiri. Tidak boleh duduk. Ataupun rukuk misalnya. Rukuk kan bukan sambil duduk kan? Kalau dia mampu mengerjakan rukuk, maka rukuk mesti dalam keadaan rukuk seperti biasa, berdiri begini. Tidak boleh rukuk sambil duduk misalkan begini. Kalau dia mampu. Wakada. Simak demah. Wakada idza qara'a al-Fatihata faqat lam yaq'ud aw wasurata qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qu'udi
wa in kanal afdalu tarkaha intaha. Dilanjutkan dengan makna, dan sabit seperti demikian apabila membaca ianya seseorang akan apa ia baca, akan Al-Fatihah faqat saja. Lam yaq'ud, niscaya tidak duduk ianya seseorang, atau wasurata, atau membaca ianya seseorang akan surah, atau beserta surah, wasurata, atau beserta surah, qa'ada, ianya seseorang, fiha, padanya surah. Niscaya boleh baginya seseorang, oleh apa boleh? Oleh membacanya surat, ma'al qu'udi, beserta duduk. Wa in kanal afdalu, sekalipun adalah yang lebih afdal, tarkaha, itu meninggalkannya surah. Intaha, habis ianya kalam syekhuna. Jadi di sini disebutkan apabila seseorang membaca surat Al-Fatihah saja. Inilah surah yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Dia membaca surah Al-Fatihah saja dalam keadaan tidak duduk. Bahagia solat dalam keadaan tidak duduk. Kalau baca Fatihah doang. Jadi yang berdiri itu kapan? Kalau baca berdiri, Fatihah sama surat toh kan? Itu doang, dua, Fatihah sama surat. Ketika baca Fatihah fakat, bahagia tidak duduk. Berarti dia mampu berdiri. Atau bahagia mampu berdiri membaca Al-Fatihah was surata. Tapi pas sampai baca surat, bahagia minta duduk. Kenapa? Lututnya nggak kuat lagi. Ya, nggak sanggup berdiri. Jadi dia maunya duduk. Bahagia sanggup berdiri. Tapi pas baca surat, bahagia minta duduk. Nggak sanggup lagi berdiri. Boleh nggak bagi bahagia ini membaca surat dalam keadaan duduk? Jawabannya, boleh. Boleh bagi bahagia untuk membaca surat pendek dalam solatnya dalam keadaan duduk. Sekalipun yang afdal adalah meninggalkan surat. Mestinya bagusnya gini loh bahagia. Kalau mampunya baca surat Fatihah doang, itu bagusnya nggak usah baca surat lagi. Tapi karena bahagia ini orang yang soleh, dia tetap ingin mengerjakan sunat, maka gimana? Boleh tidak? Boleh baca surat sambil duduk. Padahal ada solusinya yang lebih bagus, nggak usah baca aja suratnya. Karena kalau nggak baca surat, dia tetap dalam keadaan berdiri. Berdiri itu kan rukun. Menjaga rukun itu lebih baik. Oke, bahagia? Intaha. Ini berarti kan, sampai di sini aja. Dari yajuzu sampai tarkaha, itulah kalam yang Syekhuna sampaikan. Nah, tapi kan di kitab nggak ada tanda petik kan? Di dalam coba lihat pada qauluhu jazalahu qiraatuha. Udah tunggu. Qauluhu jazalahu qiraatuha, boleh baginya seseorang yang sakit tadi oleh membaca surat kan? Artinya surat. Damir yang ada ha itu ai surah. Ai tafsir. Tafsir damir. Qala sin mim, berkatalah si Ibran Malasi, fihi padanya masalah, padanya kasus, padanya mazkur, haisu sekira-kira, lam yakul tidak berkata, jazalahu sholatu ma'al qu'udi tasrihin. Boleh baginya orang yang sakit tadi oleh sholat beserta duduk secara tasrih, secara terang-terangan, secara jelas. Bi'annahu dengan bahasa sesungguhnya hal dan sya'an, innama hanya saja duduk ianya orang yang sakit ketika lemah saja, tidak secara mutlak. Maka apabila adalah ia itu yang mampu ia ke atas berdiri, hingga sampai kapan ia mampu berdiri? Hingga sampai kepada batasan Fatihah. Udah baca Fatihah, kemudian lemah ia seukuran surat. Lemah dia nggak mampu berdiri ketika membaca surat.
Kama ila tamamil Fatihah. Maka dia wajib berdiri hingga sempurna membaca Fatihah saja. Cuma kemudian dia boleh duduk ketika membaca surat. Kemudian berdiri lagi untuk rukuk. Gini ceritanya. Nyom sulon ujuan apa? Nyom katnya dang musibah, nyom pura-pura deng. Baca Fatihah. Waladhdallin. Amin. Mau baca surat pendek kan? Duduk. Misalnya duduknya gini terus. Emang boleh duduk kayak gini? Boleh. Nanti ada di bawah dijelaskan. Duduk bersila. Dah duduk baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah selesai. Kan duduk nih. Berdiri lagi dengku bahagia untuk rukuk. Allahu akbar rukuk. Ini rukuknya nanti sambil rukuk yang sebagaimana diajarkan Nabi. Gitu. Berarti diri tegak, habis baca Fatihah, duduk untuk baca surat, berdiri lagi untuk rukuk. Jadi duduknya kok cuman boleh di surat aja? Karena bahagia yang nggak mampunya pas baca surat aja. Rukuk harus berdiri lagi. Duduk itu kapan? Ketika pada waktu-waktu yang memang tidak mampu untuk dia lakukan. Pernah lihat nggak orang yang sholat sambil duduk di masjid-masjid? Ada yang bawa itu kan? Kursi. Lucu nggak? Jalan bisa, bawa kursi bisa. Tapi pas sholat nanti, dari pertama mulai dia udah duduk. Mestinya, pas takbir, baca Fatihah itu mesti berdiri. Kalau dia nggak mampu ruku aja yang dia lakukan sambil duduk. Tapi kalau dia mampu sujud harus seperti biasa. Duduk antara dua sujud seperti biasa. Sujud lagi, berdiri lagi. Rukuk doang yang nggak bisa. Berarti rukuk aja yang harus sambil duduk. Sisanya nggak boleh duduk. Nyoba kursi tiji juho yang galak. Balam kursi gehanyan kudeh bak masjid. Deh bak masjid, pedang dongkrak ju kursi. Duk dari pon Allahu akbar. Apa lo? Jadi gimana? Ya, dia harus berdiri dulu. Berdiri. Sangkira dia mampu baca Fatihah sambil berdiri, harus berdiri. Itu paham kan? Berdiri, habis Fatihah, aku bahagia udah sakit tuh. Harus duduk, baru duduk. Kalau enggak jangan duduk. Misalkan bahagia mampu baca surat Fatihah, mampu baca surat pendek, tapi rukuknya aja. Baru nanti kan udah musuh baca surat Al-Ikhlas kan KB. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyan baru doa, nyan baru duduk baru talaknya harus melampaui dari lutut. Udah. Nanti yang tidak cemana? Sambil duduk? Enggak. Yang tidak harus berdiri. Dong kau. Saya duduk. Harus berdiri. Enggak boleh sambil tidak duduk lagi. Mesti nak kecelakaan sakit kaki. Nak mampu. Kan ada tu nanti kakinya luka misalkan di jempol, harus dibalut sama perban misalnya. Ataupun udah dilepas perban tapi masih bengkak. Yang nggak bisa kan duduk antara dua sujud ataupun untuk pegang lagi kaki kan nak mampu. Jangan sampai salatnya baca Fatihah pun sambil duduk. Rukuknya pun sambil duduk karena itu mampu sambil berdiri kan? Tidak mutlak. Ini matanya tadi jelas. Mana tadi? Innama hanya saja duduk seseorang yang sakit ketika lemah tidak secara mutlak. Kapan yang dia tidak mampu saja. Kalau mampu berdiri, berdiri. Gitu. Wal afdalu lil qaidi iftirashu summa tarabbu'u summa tawarruku. Dan bermula yang lebih afdal bagi orang yang duduk itu iftirash. Kemudian tarabu' duduk bersila. Kemudian tawarruk. Ini contoh tungkuruskan nama. Jadi kan tadi tungkuruskan nggak mampu baca surat ya. Fatihah mampu kan? Oke. Terus syarak bilang boleh duduk sambil baca surat. Gimana cara duduknya kan gitu? Boleh duduknya gimana? Yang ada kan orang duduk di kursi kan? Ini kalau nggak bawa kursi gimana? Duduknya itu
Nih. Allahu Akbar. Udah Fatihah, walad dalin. Mau baca qul huwallahu ahad enggak mampu lagi. Gimana cara duduknya? Kan boleh duduk tadi. Enggak ada kursi nih. Nah, dibilang di sini wal afdalu lil qa'id, bagi orang yang duduk untuk membaca surat iftirash. Iftirash itu gimana duduknya? Salat rakaat kedua untuk baca tahiyat awal, tahu? Macam tuh duduknya. Untuk putri boleh lihat. Kayak gini. Salat rakaat kedua, kalau misalkan zuhur di rakaat kedua pas baca at-tahiyatul. Kayak itu duduknya. Cuma kemudian rentetan kedua yang lebih afdal lagi, yang mana cara duduknya? Tarabok. Macam kalian duduklah. Tuh, tarabok tuh. Nyan, hai tarabok. Jadi pas diri tadi langsung duduk kayak gini. Untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah selesai nih. Berdiri lagi. Untuk itu Allahu Akbar. Macam tuh ya. Satu lagi, tawaruk sholat rakaat keempat. Gimana duduknya? Rakaat terakhir sholat, mau salam. Itulah cara duduknya. Fa in ajaza 'ani sholati qa'idan shalla muttaji'an ala janbihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Fa in ajaza, maka jika lemah ianya seseorang daripada solat qa'idan, hal keadaannya seseorang itu yang duduk, shalla, niscaya solat ianya seseorang muttaji'an, hal keadaan berbaring, ala janbihi, di atas lambungnya seseorang, mustaqbilan, hal keadaannya seseorang itu yang menghadap lil qiblati, bagi kiblat. Dengan apa ia menghadap kiblat? Bi wajhihi, dengan wajahnya seseorang, dan bagian depan badannya seseorang. Kita coba jelaskan dulu nas ini. Maka jika dengkuriskan sudah parah sakitnya, dia tidak mampu lagi sholat sambil duduk. Dengkuriskan nggak mampu lagi sholat sambil duduk. In ajaza anis sholati qa'idan. Oke, maka syarak memberi solusi sholat muttaji'an. Boleh sholat sambil berbaring di atas lambungnya, hal keadaan menghadap bagi kiblat. Dengan wajah, apa nih yang menghadap kiblat? Yang menghadap kiblat itu wajah dan bagian depan badan, maksudnya dada. Jadi gini, sini mana kiblat? Sana kan? Kalau mau sholat sambil tidur cemana? Kepala ke sana, kaki ke sana. Udah tuh ya, kepalanya ke sana, kakinya ke sini. Rebahan, ini misalkan ada bantal ya, tidur di sini, kayak gini. Dah itu kan nggak mampu duduk. Ini udah sampai pada tahap yang memang sakitnya udah parah. Harus di atas lambung yang kanan, makanya kepalanya ke sana. Kalau di lambung yang kiri, kepalanya ke sini, ya kan? Karena memang harus hadap ke sana. Dada sama wajahnya harus hadap ke kiblat. Kalau menghadap kalau tidur di lambung yang kiri gimana? Sehingga kepalanya ke sana. Wa yukrahu ala janbil aisari bila uzrin. Dan dimakruhkan akan berbaring ke atas lambung kiri bila uzrin, dengan tanpa uzur. Hukumnya makruh. Salatnya sah enggak? Sah. Jadi Ustazah mau bilang, kepada satu perbuatan itu bisa saling tadakhul. Bisa saling tadakhul hukum syar'i. Salat itu wajib. Tapi salat menggunakan air wudu dari hasil rampasan
itu haram. Berkumpul wajib dan bukan itu aja. Wajib dan haram, wajib dan makruh, wajib dan sunnah, wajib dan mubah, itu bisa. Bahkan ada contohnya masing-masing. Di kitab Syarah Kabir, Syarah Warakat. Kitab Nufhat itu kan mensyarah daripada Syarah Warakat, ya kan? Nufhat itu salah satu syarah daripada Syarah Warakat. Ada yang lain, Syarah Kabir namanya. Di dalam qauluhu fa in ajaza. Al-aslu fi dzalika khabrul Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Imran bin Husain radhiyallahu anhuma wa anna bihima wa kanat bihi bawasir. Ambil ya. Tabu makna bermula asal. Kata-kata asal, Ustaz sekalian, ada berapa arti daripada lafaz asal? Kan di warakat ada tuh. Ma yubna alaihi ghair. Asal itu lawan daripada furu'. Asal itu artinya bukan itu aja. Asal itu ada maknanya makis alih. Ada dalil. Ada kaidah mustamirrah. Ini lafaz asal. Lafaz asal itu punya beberapa arti. Kalau di sini cocok yang mana, tunggu, maknanya dalil. Sudah disebutkan bahwa jika lemah solat dalam keadaan duduk boleh sambil berbaring. Dalilnya mana? Bermula dalil. Jadi di situ maknanya dalil terus ya. Dalil. Bermula dalil pada demikian. Boleh solat sambil berbaring ketika tidak mampu lagi duduk. Itu hadis Bukhari. Bahwa Nabi SAW berkata kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma wa anna bihima wa kanat bihi, adalah dengannya Imran itu mengalami bawasir, ambien. Menyo bahasa Aceh kesuk lebau. Ini halqah dubur, tengok. Halqah dubur, tempat itu tempat koh nah. Halqah dubur. Di pinggirnya ini udah bengkak di sini. Nyan ambien. Salat qaiman, dia salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', jika tidak mampu salat sambil berdiri, fa qa'idan, maka salat sambil duduk. Fa illam tastati' lagi, jika dia tidak mampu, maka salat ala janbin, di atas lambung. Ini dalilnya. Berarti rentetannya berdiri dulu. Gak mampu berdiri gimana? Duduk. Gak mampu duduk gimana? Berbaring. Berbaring atas lambung kanan. Zada Nasai. Ini ada redaksi lebih dari riwayat Imam Nasai. Beliau mengatakan fa'ilam tastati' lagi bukan cuma sampai batasan tidur atas lambung aja. Boleh juga sambil mustalqiyan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu jiwa kecuali memang jiwa itu mampu untuk mengerjakannya. Dah, keluar dulu. Ini sambung boleh juga nih. Qauluhu ala janbihi. Ya. Qauluhu ala janbi aiman. Artinya kanan dengan dalil ma sayasrahu bihi min annahu alal aisar makruh. Jadi maksud matan di atas tadi berbaring di atas lambung itu di atas lambung kanan. Kok tahu kita tidur di atas lambung kanan? Karena di depannya ada redaksi yang menjelaskan bahwa makruh solat berbaring di atas lambung kiri. Dapat kita pahami dari redaksi ini ketika dibilang di lambung kiri makruh, berarti yang dimaksud di belakang kanan dong, ya kan? Gitu. Famustalqiyan ala dhahrihi. Maka mustalqiyan, hal keadaan terlentang di atas punggungnya seseorang.
Maka hal keadaan terlentang di atas punggungnya seseorang. Ini mustalqiyan diataf pada lafaz muttaji'an. Pada muttaji'an. Di belakang kan, maka jika lemah dari solat hal keadaan duduk, maka solat berbaring. Maka pada mustalqiyan, jika lemah daripada solat hal keadaan berbaring, maka solat dalam keadaan terlentang. Gitu. Fa in ajaza anis solati muttaji'an, sholat mustalqiyan. Oke? Jika dia tidak mampu sholat sambil berbaring, nah tadi kepalanya ke sana sambil samping gitu kan, dada sama wajah menghadap kiblat. Dia nggak mampu, maka boleh sholat sambil terlentang. Dia boleh terlentang di atas punggung. Punggung mana? Mana punggung sonan lo kedua rizkannya? Bukan itu punggung, itu pantat. Punggung yang dipegang sama Khairun Nas tadi yang mana? Ya. Punggung yang ini. Nyan punggung bahasa Aceh. Bahasa Aceh punggung. Bahasa Indonesia punggung bukan pantat. Tapi ini. Nah. Udah paham? Kang Pak punggung. Nah, nyan maksud punggung ke? Dan bermula dua telapak kakinya seseorang ilal qiblati, itu ke arah kiblat. Dua telapak kaki ke arah kiblat. Jadi cara sholat sambil terlentang gimana? Kepalanya ke sini, sana kiblat. Kepalanya sini, kakinya sana. Nah, dah. Jadi kakinya ke arah kiblat. Dua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Terus belum selesai. Tutorial selanjutnya adalah wa yajibu ayyada'a tahta ra'sihi nahwal mikhdatin. Wajiblah bahwa meletakkan ianya seseorang di bawah kepalanya seseorang akan seumpama bantal. Untuk apa diletakkan bantal di kepalanya? Liyastaqbala biwajhihil qiblata, supaya menghadap ia dengan wajahnya akan kiblat. Udah. Jadi caranya kepalanya di sini, kakinya ke sana. Di bawah kepalanya taruh bantal supaya tinggi. Kalau tinggi nanti pasti menghadap ke sana, ya kan? Jadi wajahnya menghadap ke kiblat. Karena kalau enggak tinggi kepalanya, wajahnya menghadap ke atas, dia terlentang. Tidur terlentang kepalanya. Nah, gini misalnya kepala. Kalau kepala di sini, kepalanya ke atas, tapi kalau taruh bantal menghadap kiblat itu. Dah tuh. Wa ayyumi'a ila saubil qiblati raki'an wa sajidan. Dan wajiblah bahwa mengisyarah kepada arah kiblat. Dan bahwa mengisyarah yang seseorang ke arah kiblat pada ruku' dan sujud. Sambung lagi, wa bis sujudi akhfadu minal imai ila ruku'i in ajaza anhuma. Sabit dengan sujud itu lebih rendah dibandingkan mengisyarah kepada ruku'. In ajaza, jika lemah ianya seseorang anhuma daripada keduanya ruku' dan sujud. Jadi di sini dijelaskan, kepala di sini, kaki ke sana, taruh bantal biar tinggi kepala menghadap kiblat. Terus cara rukuk sama sujud gimana? Pakai isyarah. Isyarahnya dengan cara tunduk. Tunduk kepala ke arah kiblat. Jadi cara tunduk untuk rukuk dan cara tunduk untuk sujud itu beda. Tunduk untuk sujud itu lebih rendah kepalanya dibandingkan tunduk untuk rukuk. Jadi sholat nih,
Cuman dah bohong ya. Ni solat. Kan tinggi tadi ni kepalanya. Kalau mau rukuk macam mana? Pakai kepala masih kan? Isyarah. Pakai kepala. Kalau segini untuk rukuk, kalau untuk sujud lebih rendah lagi. Gitu. Itu ya, agak dituin dikit. Sambil tidur. Fa in ajaza anil imai bi ra'sihi, jika lemah daripada isyarah dengan kepala, au ma'a bi ajfanihi, niscaya mengisyarah ianya seseorang dengan dua kelopak matanya seseorang. Kalau kepala enggak bisa lagi mengisyarah untuk rukuk dan untuk sujud, maka pakai kelopak mata. Yang pokok sembahyang hanya tinggal. Ya? Nyan kamu faham? Nanti tak ulang. So yang galak lun ulang. Paham ya? Jadi kesimpulannya, jika tidak mampu isyarah dengan kepala, maka isyarah dengan dua kelopak mata. Fa in ajaza ajra af'alus solati alal qalbihi, maka jika lemah ianya seseorang, niscaya berlakulah mengerjakan solat di atas hatinya seseorang. Fala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu, maka tidak gugurlah anhu daripada seseorang oleh solat selama kekal akalnya seseorang. Sabitan, masih tetap, hal keadaan tetap. Hal keadaan akal itu yang tetap. Jadi ketika seseorang tidak mampu mengisyarah dengan kepala, lalu tidak mampu juga dengan dua kelopak mata, maka sekarang isyarah dengan hati. Sehingga solat, kewajiban solatnya tidak gugur selama dia masih waras, akalnya masih ada. Sabitan, dia punya akal, terus akal ini selalu sebut, selalu ada, sabi-sabi mengakai. Karena ada juga orang yang berakal tapi enggak isbat, enggak sabitan. 5 tahun berakal terus gila. Dia pernah berakal tapi akalnya tidak tetap pada dia. Maka syaratnya berakal dan juga sabitan. Akalnya itu selalu ada, dia selalu waras. Maka ketika dia masih waras, itu masih wajib solat. Wa innama akharul qiyama an sabiqaihi ma'a taqaddumihi alaihima li'annahuma ruknanin. Ruknani. Hatta fin nafli wa huwa ruknun fil fariidati. Fakat sampai situ dulu. Dan hanya saja mengakhirkan oleh mereka ulama akan berdiri daripada dua yang terdahulunya, sabikaihi, dua yang terdahulunya berdiri, yaitu takbir dan takbir dan niat. Beserta terdahulunya berdiri di atas keduanya, dua yang terdahulu, sabikaihi kenai wa himanya. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya sabikaihi, kode aja ya, pakai kode. Ruknani, itu dua rukun, hatta sehingga fin nafli pada solat sunat. Wahwa, dan bermula dianya berdiri, ruknon, itu rukun pada solat fardu fakat saja. Jadi ketika kita menghitung rukun solat, rukun fi'li, rukun solat, para ulama menunda jumlah hitungan berdiri itu pada jumlah yang ketiga. Pertama, niat, takbir, baru berdiri. Padahal
sebelum kita melakukan niat dan sebelum kita melakukan takbir, pasti berdiri dulu kan? Dong le, kalau sudah berdiri, baru bisa takbir. Tapi kok takbir dulu, niat dulu, baru selanjutnya berdiri. Seolah-olah niat dan takbir tidak dilakukan dalam keadaan berdiri. Padahal nyatanya dalam keadaan berdiri. Lalu kenapa ulama menunda berdiri sehingga pada urutan ketiga? Paham? Jawabannya, hanya saja para ulama menunda berdiri daripada sabikaihi, maksudnya takbir dan niat. Padahal terdahulu berdiri dibandingkan takbir dan niat. Alasannya karena takbir dan niat itu dua rukun. Sehingga pada sholat sunat, sehingga pada sholat sunat gimana surahnya? Sehingga takbir dan niat menjadi rukun pada sholat fardu, juga menjadi rukun pada sholat sunat. Sedangkan berdiri hanya rukun pada sholat fardu sah. Kalau sholat fardu mesti berdiri. Kalau sholat sunat boleh duduk nggak? Boleh duduk. Karijat. Sholat sunat itu boleh dilakukan sambil duduk, bukan rukun. Ketika berdiri ini cuman menjadi rukun pada sholat fardu, tapi tidak menjadi rukun pada sholat sunat, makanya atas alasan inilah ulama mengakhirkan berdiri pada rukun sholat. Sehingga niat dan takbir pada urutan pertama dan kedua. Mereka lebih didahulukan dengan memandang niat dan takbir berlaku pada sholat fardu, juga berlaku pada sholat sunat. Kalau berdiri, rukunnya cuma sholat fardu doang. Kalau pada sholat sunat, berdiri bukan rukun. Nah, ketiga aja kamu. Lanjut tuh berarti. Wallahu a'lam bishawab, walil marji wal ma'ad.